Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit mereaction ucapan dari Al-Ustadz Nuruddin yang beliau subhanallah ya, paham-paham Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah mulai keluar taringnya di sini sekarang. Ingin berusaha menafikan sifat istiwa bagi Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian ditakwil dengan kata yang lain atau kalimat yang lain. Teman-teman semuanya, sebenarnya model orang seperti ini sudah ada. Dari zaman ke zaman akan ada terus, ya. Tapi para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah akan terus menepis, meluruskan syubhat-syubhat yang seperti ini. Ini sudah terbiasa, ya. Jadi orang-orang yang menafikan sifat Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan alasan kalau ditetapkan akan menjisimkan Allah, ya, menjisimkan Allah dan mentashbih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah biasa terjadi, teman-teman. Nah, sekarang muncul lagi nih, masih hangat karena ustadz ini baru viral, kemudian muncul, ya, mengeluarkan taringnya, berkoar-koar di medsos, ya, berusaha ingin menafikan sifat istiwa bagi Allah Azza wa Jalla. Dan anehnya, yang dijadikan rujukan bukannya dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan dari kalangan para ulama salaf, tapi rujukannya ahli kalam, yaitu Fakhruddin Ar-Razi, yang beliau dikenal dengan Sultanul Mutakallim, ya, pendekarnya ahli filsafat. Dan sayang sekali, ya, kalau agama jika berlandaskan dengan ahlul kalam. Baik teman-teman, kita akan melihat dan mendengar sendiri ucapan beliau yang kontradiksi. Awalnya dia mengajak bahwasannya bicara tentang agama harus berlandaskan referensi Al-Quran dan Sunnah, tapi nyatanya justru beliau sendiri yang berhujjah, ya, berdalil dalam masalah akidah dengan pendapatnya ahli kalam. Ya, ini lucu teman-teman ya. Makanya saya teringat ucapan seorang penyair. Wa may yakunil ghurabu lahu dalilan yamurru ala jiyafil kilabi. Barang siapa yang menjadikan burung gagak sebagai petunjuk, maka dia akan melewati bangkai-bangkai anjing. Kalau ahli kalam, filsafat dijadikan hujjah dalam masalah akidah, dijadikan rujukan dalam masalah akidah, maka akan menimbulkan kekacauan, kebingungan sendiri. Ya, naam. Kita dengarkan teman-teman, nanti baru kita koreksi satu persatu. Kita koreksi keyakinan kita. Sekali lagi saya menghimbau, siapapun yang bicara agama, apalagi menyangkut akidah, bicara dengan bahasa Arab, bicara dengan bahasa Arab. Ini kalimat yang lucu. Bicara dengan bahasa Arab, dengan referensi Al-Quranul Karim, Sunnah, dengan referensi Al-Quranul Karim, Sunnah, kemudian referensi dari para ulama yang ahlinya. Tidak boleh kita bicara sembarangan tentang masalah agama. Kita bicara sembarangan tentang masalah agama. No! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya saya sudah memaparkan penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah wujud yang bertempat. Jadi salah besar kalau dikatakan bahwa Allah itu ada di langit, Allah itu duduk di atas arasy, Allah itu bertempat dimanapun. Karena bagaimanapun
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta seluruh makhluk dan tempat adalah bagian dari makhluk itu. Mustahil Sang Khalik bertempat dalam makhluknya. Karena Sang Khalik itu qadim, dalam arti tidak bermula, sementara tempat itu hadis dalam. Baik teman-teman. Ya. Jadi kita sekarang sudah tahu bagaimana sisi kontradiksi beliau. Pertama, beliau sudah keliru dalam masalah akidah, bukan lagi Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan rujukan, namun adalah ulama filsafat Ar-Razi. Seharusnya kalau beliau tadi di awal mengatakan dalam masalah agama kita harus referensi Al-Quran dan Sunnah dan kalam para ulama yang ahlinya, baik, kenapa ulama ahli kalam engkau jadikan rujukan? Jadi yang pertama teman-teman, kita patahkan kuda-kudanya dulu nih. Hujjah yang dia gunakan dalam masalah akidah sudah keropos. Ingat, sudah keropos. Dalam masalah akidah, seharusnya dia gunakan Al-Quran dan Sunnah. Baik, mana dalilnya? Kita wajib mengimani seluruh nama dan sifat bagi Allah yang kita tahu maknanya atau yang tidak kita tahu maknanya. Oke? Annama akhbarallahu ta'ala fi kitabihi au akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wajaba alaina al-imanu sawa'un arafna maknahu aw lam na'rifhu. Jadi kewajiban kita, ya, apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah kabarkan dalam hadisnya, wajib kita mengimaninya. Entah kita tahu maknanya atau tidak tahu maknanya. Mana dalilnya? Oke, saya bawakan dalil. Coba buka surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan dari sebelumnya. Ini bukti atau dalil dari Al-Quran, kewajiban kita mengimani apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya, termasuk dalam masalah asma wa sifat, Bapak Nuruddin. Apa yang datang dari Allah minal asma wa sifat, wajib alainal imanu bihi. Paham sampai sini? Baik. Bawakan lagi satu ayat. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allah berfirman, wahai sekalian manusia, sungguh datang Rasul kepada kalian membawa kebenaran. Maka apa kewajiban kita?
fa'aminu khairan lakum. Maka berimanlah, itu lebih baik bagi kalian. Namun jika kalian kufur, mengingkari, fa inna lillahi ma bis samawati wal ard. Maka sesungguhnya Allah pemilik langit dan bumi. Dan Allah Maha tahu dan Maha bijaksana. Ayat yang kedua. Sekarang ayat yang ketiga. Qul a'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah Allah yang lebih tahu dari kalian? Kalau Allah sifatkan baginya sifat-sifat minal asma was sifat, ya, kenapa kita yang repot? Kita yang repot, kenapa? Itu haknya Allah. Haknya Allah. Ala ma yaliku bi jalalillahi wa 'azamatih. Sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah. Apakah engkau lancang? Engkau lebih tahu tentang hanya Allah? Ataukah Allah yang lebih tahu? Coba dijawab. Ini dong. Jadi pakai Al-Quran ini, dalil di Al-Quran. Jelas. Dan banyak lagi. Dari Al-Quran ini bahwa saya 3 ayat ya. Kewajiban kita mengimani apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Termasuk dalam bab asma wa sifat. Katanya pengikut manhaj salaf. Al-Quran dong. Jangan rozi yang dipakai. Gitu dong. Aduh. Baik. Bapak Nuruddin. Yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dari Al-Quran. Sekarang kita bawakan pendapat dari kalangan para salaf. Bagaimana manhaj mereka, akidah mereka terkait dengan asma was sifat. Coba kita buka teman-teman. Kitab Dhammut Ta'wil. Ya, kitab Dhammut Ta'wil. Katanya harus pakai bahasa Arab. Oke, kita pakai bahasa Arab. Nah, ini. Bapak Nuruddin. Ya. Tahu kan kitab ini? Bapak? Dhammut Ta'wil. Siapa ini, Bapak? Al-Imam Muwaffiquddin Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Seorang ulama yang luar biasa di atas manhaj salaf. Ya, berpijak di atas manhaj salaf, bukan di atas manhaj ahli kalam. Yang beliau lahir di tahun 540 Hijriah. Kalau Ar-Razi kan 544. Ini lebih tua sedikit, lebih tua 4 tahun. Ya, masih sezaman. Tapi bagaimana kita lihat? Bagaimana kita lihat cara beragamanya? Jauh, syattana baina tsara was tsara ya. Baik, kita baca langsung saja bagaimana manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma was sifat. Langsung dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kalau tanya salaf, pengikut salaf harus merujuk kepada mana? Kepada ulama-ulama salaf, bukan ulama ahlul kalam. Ya, baik, langsung saja nih saya bacakan. Bapak, ya, dengerin. Nah, ini dari sini teman-teman ya. Mungkin kita kasih coret-coret teman-teman ya, biar ada kuasnya nih. Baik. Fi bayani madhabihim fi sifatillahi ta'ala. Ibnu Qudamah di sini dalam bab awal menjelaskan madhab Ahlussunnah dalam menyikapi sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik. Kita baca. Wa madhabus salaf. Lihat Bapak Nuruddin.
madhabnya para salaf rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati mereka. Apa itu? Al-imanu bisifatillah, mengimani sifat-sifat bagi Allah. Cukup mengimani ya, nggak perlu macam-macam. Otak jangan menghayal kemana-mana. Lihat, otak kita sangat terbatas, tidak bisa menjangkau sifat-sifat Allah. Wa asma'ihi, dan nama-namanya. Allati wasafa biha nafsahu fi ayatihi wa tanzilihi, yang Allah sifatkan bagi dirinya pada ayat-ayatnya dan yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Au ala lisani rasulihi, atau kepada lisan Rasulnya. Min ghairi ziyadatin, tidak boleh menambah-nambah. Wala naqsin, tidak boleh mengurangi. Wala tajawuzin, tidak boleh melampaui batas. Baik, kita akan ke bawah geser. Baca dulu ya. Oke. Kemudian, wala tafsirin laha, nggak boleh sembarangan menafsirkannya. Ya, menafsirkannya, nggak boleh sembarangan menafsirkannya. Tafsirinlah, tidak boleh menafsirkannya seenaknya gitu ya. Wala ta'wilin laha, tidak boleh mentakwilkannya. Bima yukhalifu dhahiroha, yang menyelisihi dhahirnya. Bapak Nuruddin, ketika Allah mengkhabarkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy, kita tetapkan sesuai dengan zahir, makna hakikat dalam kata tersebut atau sifat tersebut, sebagaimana bahasa Arab maknainya. Baik Bapak, wala tashbihin bisifatil makhlukin, tidak boleh menyerupakan dengan sifat makhluk. Wala simatil muhaddisin, dan sifat-sifat zat-zat yang baru. Bal amirruha kama ja'at, bahkan amirruha, biarkan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang datang. Jadi jangan sembrono ya, mentakwilkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Waraddu ilmaha, ya waraddu ilmaha ila qailiha wa maknaha ilal mutakallimi biha, dan mengembalikan ilmunya, ya ilmunya kepada yang mengatakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan maknanya kepada yang berbicara tentang sifat tersebut. Jelas Bapak Fakhruddin atau Bapak Nuruddin? Ya, ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah terkait asma was sifat. Baik teman-teman, sekarang kita akan baca penjelasan ulama 4, imam 4 ya, sekalian. Ya, imam 4. Baik, kita mungkin geser ke bawah nih. Nah ini, keren semua ini. Para ulama 4 berbicara tentang masalah sifat ini. Nih, katanya harus pakai referensi dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, Bapak ini. Qala al-Imam Abu Hanifah. Siapa yang nggak kenal dengan Abu Hanifah? Namanya siapa yo? Nu'man bin Thabit. Kapan lahirnya teman-teman? 80 Hijriah. Di abad pertama. Bahkan sebagian ulama menyebutkan beliau seorang tabi'in. Karena beliau di masa kecilnya bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Ya. Baik, apa kata beliau Abu Hanifah tentang masalah sifat-sifat Allah? Bukan Ar-Razi nih, Ar-Razi di abad yang ke-6. Jauh, ini Abu Hanifah di abad pertama. Dalam masalah akidah, ingat kita ambil ulama ya yang sezaman dengan para sahabat. Bahkan nanti sahabat kita sampaikan. Apa kata Abu Hanifah? La yambaghi, tidak pantas.
li ahadin, bagi seseorang, ayyantuqa fi dzatillahi, berbicara tentang zatnya Allah, bisyai'in, sedikit pun, bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsahu, bahkan wajib dia mensifatkan sesuai dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya. Kurang apa di sini, Bapak Farudin? Kalau Allah sifatkan sifat istiwa baginya, ya sudah, kita tetapkan sifat istiwa tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, min ghairi tamsilin, tanpa menyerupakan dengan makhluk, wala tashbihin wala ta'wilin, dan juga tidak mentakwilnya, isbatan bila tamsilin, menetapkan tanpa menyerupakan, tanzihan bila ta'tilin, mensucikan zatnya Allah tanpa harus mentaktil, ya, mentaktil, menafikan sifat tersebut. Ingat, Allah mensifatkan sifat istiwa. Akal, otak kita nggak perlu menghayal tentang kaifiyah istiwa tersebut, duduknya begini, bertempat begini, tidak perlu. Otak kita nggak bakal menjangkau. Saya katakan pada Anda, coba Anda sendiri hitung. Jumlah rambut yang ada di kepalamu berapa? Bisa nggak? Rambut makhluk menempel di kepala kita, setiap hari kita bawa kemana-mana, kita nggak mampu menghitungnya ada berapa jumlahnya, coba. Mampu nggak? Ngapain? Kita kemudian memikirkan, menghayal bagaimana sifat Allah yang maha besar. Tidak bakal menjangkau. Cukup kita imani. Faham Bapak Fakhrudin? Tidak perlu menghayal. Kalau dia istiwa berarti dia nanti diliputi oleh tempat. Oh, berarti dia itu membutuhkan tempat. Berarti dia nanti duduk seperti kita. Tidak perlu. Para ulama mengatakan apa ini? Abu Hanifah, bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsahu. Cukup sifatkan Allah sebagaimana yang Allah sifatkan bagi dirinya. Ya, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan siapapun. Wa huwas samiul basir. Dia punya sifat as-sami wal basir. Maha mendengar dan maha melihat. Paham Bapak Fakhrudin? Ini Abu Hanifah. Bukan Ar-Razi yang jadikan rujukan, ya. Kalau mau salaf-salafan, ya, ayo sekalian pakai ulama yang salaf sekalian. Oke, sekarang al-qala al-Imam Syafi'i. Sekarang Imam Syafi'i. Nah, ini kan sekarang Indonesia itu banyak yang ngaku-ngaku Syafi'i, tapi akidahnya Asy'ari. Lucu. Kenapa enggak sekalian fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i? Lihat Imam Syafi'i di mana, berpihak kemana nih? Ke Salafi atau ke Asy'ari? Baik, lihat. Lillahi ta'ala asma'un wa sifatun. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Imam Syafi'i lahir di tahun 150 Hijriah, di abad kedua. Ya, di abad kedua. Beliau muridnya Imam Malik. Ya, Imam Malik, kita tahu sendiri Imam Malik yang sangat tegas. Kalau ada orang yang bertanya tentang kaifiyah istiwa bagi Allah, marah Imam Malik. Dalam ucapan beliau, Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maklum, diketahui dalam bahasa Arab maknanya. Wal kaifu majhulun. Namun bagaimananya kaifiyah istiwa tersebut ini tidak diketahui. Kenapa? Karena Nabi, Allah dan Rasulnya tidak mengkhabarkan tentang kaifiyah istiwa tersebut. Makanya nggak usah ditanya kaifiyahnya, nggak usah. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani istiwa tersebut perkara yang wajib. Udah imani saja. Wassu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang kaifiyah istiwa perkara yang baru. Karena para salaf tidak ada yang pernah bertanya tentang masalah kaifiyah istiwanya bagi Allah. Imam Malik marah. Ini muridnya Imam Syafi'i. Ya, paham Bapak Farudin? Oke, kita ulang lagi, Maman. Lillahi ta'ala asma'un wa sifatun.
Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ja'a biha kitabuhu wa akhbara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama dan sifat tersebut telah datang dalam kitabnya dan dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yasi'u ahadan min khalqillahi ta'ala qamat alaihi al-hujjatu radduha. Coba kita lihat. Tidak boleh, tidak pantas, tidak layak bagi seorang pun dari hambanya yang telah tegak hujjah baginya menolak sifat tersebut. Sedangkan mentakwil istawa menjadi istaula, menduduki, ini merupakan bentuk menolak sifat Allah Azza wa Jalla. Mentakwil dengan takwilan yang tidak ada salafnya. Karena mana istaula itu adalah menguasai setelah mengalahkan. Husulu ala syai'in bil quwwah. Mendapatkan, menguasai sesuatu dengan kekuatan. Apakah Allah seperti itu? Berarti dulunya tidak berkuasa, kemudian berkuasa dengan cara seperti itu. Kekuatan Allah sudah berkuasa. Azaliyun. Dari dulu, Bapak. Oke, kita bawakan lagi teman-teman. Imam Abu Hanifah sudah satu. Imam Syafi'i sudah. Tentang masalah sifat-sifat Allah loh ini ya. Kita sekarang ke bawah. Nah ini. Oke. Baik. Sekarang kita akan bacakan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ah ini nih. Siapa yang nggak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Ya, muridnya Imam Syafi'i. Ya, yang lahir pada tahun 163 Hijriah. 163 Hijriah kurang lebih demikian. Ya, lihat sekalipun antara guru ya dengan muridnya, Syafi'i dengan Imam Ahmad luar biasa persahabatannya. Tapi lihat, Imam Syafi'i tidak memaksa Imam Ahmad menjadi Syafi'i. Dia punya madhab sendiri, Hambali. Makanya kalau Bapak Nuruddin berusaha untuk mentakwil, mentaktil, ya menafikan sifat istiwa bagi Allah, karena ya mohon maaf ya, barangkali beliau taklid atau berusaha membela gurunya di Al-Azhar. Ingin berusaha membela mati-matian guru pendapat gurunya. Pendapat silakan pendapat, tapi jangan taklid. Ya, kita nggak perlu memaksa orang harus ikut gurunya, tidak. Enggak. Imam Syafi'i nggak maksa Imam Ahmad jadi Syafi'i, enggak. Dia punya prinsip sendiri. Tapi dalam masalah akidah mereka sejalan. Keren kan? Masalah fikih mungkin berbeda sedikit, tapi masalah akidah luar biasa. Ini sama, bersejalan. Kita bacakan. Katanya harus pakai bahasa Arab ya. Oke. Wa qala al-Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, la yusafullahu illa bima wasaba bihi nafsahu. Tidak boleh mensifatkan Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya. Jelas nggak? Jelas sekali, Bapak. Ini satu ya, Imam Abu Hanifah. Satu. Imam Syafi'i dua. Imam Ahmad tiga. Ya. Tidak boleh mensifatkan Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan bagi dirinya. Wa ma wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Rasulullah sifatkan baginya. La yatajawazul Qur'ana was sunnah, enggak boleh melampaui. Ya, melampaui batas dari Al-Qur'an dan sunnah. Luar biasa ini. Ya. Enggak boleh. Cukup imani apa yang Allah sifatkan bagi dirinya dan Rasulullah kabarkan dalam sunnahnya, tidak boleh melampaui Al-Quran dan sunnah. Sudah saya sampaikan di video berikut sebelumnya. Karena masalah sifat-sifat Allah ini pembahasannya sama dengan zat Allah. Kalau zat Allah kita sepakat tidak ada yang serupa dengan makhluk.
min umuril ghaibiyah. Maka begitu pula sifat-sifat Allah la yashbihu bimakhlukin, tidak serupa dengan la yushbihu bimakhluk, la yushbihul makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Sama Bapak. Ya, kita sepakat, Allah nggak ada yang tahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samiyya. Sama juga dalam sifat-sifat Allah, tidak ada yang tahu bagaimananya. Cukup kata Imam Ahmad di sini apa? Kita sifatkan bagi Allah sesuai apa yang Allah sifatkan bagi dirinya. Kita nggak boleh lancang dari Al-Quran dan Sunnah. Baik. Nah, yang ketiga Bapak ya. Sekarang yang keempat. Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, 4 ini Bapak. Sudah 4 saya bawakan nih. Apa kata Imam Ibnu Khuzaimah? Kita geser dulu teman-teman ya. Kan harus digeser ini. Biar jelas. Nah. Geser. Oke. Sampai sinilah. Sekarang kita akan bacakan. Kata yang keberapa nih Ibnu Khuzaimah? Yang keempat ya. Wa qala al-Imam Ibnu Khuzaimah, nahnu nusbitu li khaliqina jalla wa ala sifatihi allati wasafallahu azza wa jal biha nafsahu fi muhkami tanzilihi aw ala lisani rasulihi aw ala lisani nabiyihil mustafa mimma sabata binaqlil adli anil adli mausulan ilaih. Lihat Bapak, berkata Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid. Apa kata beliau? Nahnu nusbitu. Kita menetapkan kepada Sang Pencipta kita, kepada Allah Azza wa Jal, sifat-sifatnya yang Allah sifatkan bagi dirinya. Nah ini yang Allah sifatkan bagi dirinya. Fi muhkami tanzilihi, pada ayatnya yang muhkam, yaitu Al-Quranul Karim maksudnya ya. Au ala lisani nabiyhi, atau yang disifatkan diturunkan kepada lisan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma sabata binaqlil adli, yang telah tetap sahih dengan penukilan rawi yang adil, anil adli, rawi yang adil dari rawi yang adil, mausulan ilai, yang sampai bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa Bapak? Ini 4. Lihat. Para salaf begini cara berfikir beragama tentang masalah perkara ghaibiyah, di antaranya sifat bagi Allah, cukup mengimani, nggak ada yang menghayal kemana-mana. Sekarang saya katakan, siapa yang mujassim sekarang? Ya, Mu'tazilah, Asy'ariyah, atau As-Salafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini saya bawakan, nggak apa-apa. Katanya harus bahasa Arab. Oke ya, bahasa Arab nggak apa-apa. Kemudian yang kelima teman-teman, qala al-Imam al-Ismaili hakian i'tiqad ahli sunnah. Beliau menghikayahkan, menceritakan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa itu? Wa ya'taqiduna anna Allah ta'ala mad'uun bi asma'il husna wa mausufun bi sifatihi allati samma wa waswa biha nafsahu wa wasafahu biha nabiyahu wa nabiyuhu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah ya'taqiduna, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mad'u, diseru, dipanggil dengan nama-namanya yang indah, dan disifati dengan sifat-sifatnya yang Allah namakan bagi, yang Allah namai bagi dirinya dan Allah sifatkan bagi dirinya, dan yang Rasulullah, nabinya Rasulullah maksudnya ya, sifatkan kepadanya. Nah, jelas Bapak ya, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin kita akan sambung lagi teman-teman ya, mungkin karena panjang ini. Mungkin yang terakhir sebagai penutup, begini saja deh. Gampangnya begini, kalau memang akal kita belum bisa menerima sifat istiwa
Allah alal arash. Ya, coba gini. Gini saja Bapak Fakhruddin, Nuruddin kok Fakhruddin. Afan, Ustadz Nuruddin ya. Semoga Allah menjaga beliau. Sekarang mungkin Bapak Nuruddin bilang begini. Saya punya uang 10 juta kepada saya. Bapak bilang kepada saya punya uang 10 juta. Kemudian saya bilang, enggak. Bapak enggak punya uang 10 juta. Bapak hanya punya 10 ekor ayam. Saya bantah seperti itu. Saya takwil dengan ayam. 10 juta uang, saya ganti, saya takwil dengan apa? Ayam. Kira-kira Bapak bilang apa kepada saya? Oh, kurang ajar kamu. Orang saya yang punya uang 10 juta kok. Kamu kok menafikan, meniadakan uang 10 juta bagi saya. Emang kamu siapa? Apalagi kamu takwil dengan ayam lagi. Itu loh Bapak. Logikanya seperti itu. Kira-kira Allah murka nggak? Allah bilang dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, istiwa alal arash. Ya sudah, haknya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan bagi Allah. Tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Ya, kita tetapkan tanpa harus menyerupakan. Kita sucikan Allah dari sifat makhluk, ya, tanpa harus menafikan. Selesai. Loh, nanti kan bertempat berarti. Kalimat bertempat tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Buang kalimat bertempat. Yang ada istiwa alal arsh. Karena sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau yang dimaksud istiwa, ini dimaksud adalah bertempat, itu haiz. Bahasa-bahasa alul kalam ini teman-teman ya. Mutahayyiz, haiz itu bahasa alul kalam. Kalau yang dimaukan bertempat maksudnya adalah Allah diliputi oleh makhluknya. Butuh kepada makhluknya, menempel kepada makhluknya, fahada maknan batil. Ini kebatilan. Gak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Tapi apabila yang dimaksud dengan istiwa alal arsh, ya, ala wartafa'a, inilah yang sesuai dengan dalil. Baik teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya. Masih banyak sebenarnya ini dari kitab ini. Nanti kita akan baca insya Allah sekaligus untuk ya mengoreksi ya Ustadz Nuruddin dalam masalah akidah malah justru pakai ya kitabnya Ahlul Kalam. Padahal para ulama sangat banyak sekali menyebutkan Syekh Al-Imam Fakhruddin ini telah bertaubat dari madhab apa? Filsafat. Ya, teman-teman bisa baca lah bagaimana penyesalan beliau setelah panjang lebar mendalami ilmu filsafat, akhirnya beliau bertobat. Ya. Ya, nihayatu iqdamil uqul iqal. Ya, beliau mengatakan bahwasannya akhir dari perjalananku mempelajari ilmu kalam adalah sebuah kebingungan. Ya, sebuah kebingungan. Bisa dibaca teman-teman ya. Mungkin demikian ya. Yang bisa kita sampaikan. Nanti mungkin kita sambung lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.